Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak ada semacam blueprint atau cetak biru yang nggak kelihatan, tapi kayaknya ngatur banget setiap hubungan yang Anda jalin? Sebuah pola tersembunyi yang nentuin cara kita jatuh cinta, cara kita berantem, dan cara kita terhubung sama orang lain. Nah, dalam paparan kali ini, kita akan coba bongkar cetak biru itu, biar kita sama-sama paham kenapa sih kita menjalin hubungan dengan cara-cara tertentu. Kita semua pasti pernah ada di titik ini kan? Mungkin Anda itu tipe yang selalu merasa cemas dan butuh kepastian terus-menerus, atau malah sebaliknya, Anda ngerasa sesak dan gerah kalau terlalu dekat dengan seseorang. Mungkin Anda sadar, kok pasangan yang sekarang rasanya mirip banget ya sama yang kemarin? Pertanyaan ini, kenapa sih kita kayak jatuh ke lubang yang sama terus? Itu pertanyaan yang universal banget. Dan ternyata, jawabannya itu tersembunyi di masa lalu kita. Untuk ngejawab pertanyaan tadi, kita perlu kenalan sama satu konsep yang fundamental banget dalam psikologi yang jadi fondasi cara kita terkoneksi. Teori attachment. Tenang, ini bukan sekedar teori akademis yang ribet kok. Anggap aja ini sebuah kacamata baru untuk memahami dinamika hubungan kita yang paling dalam. Teori ini digagas oleh seorang psikolog berlian bernama John Bowlby. Intinya tuh gini, ikatan emosional yang kita bentuk waktu bayi sama pengasuh utama kita, biasanya orang tua, itu bukan cuma penting buat kita bertahan hidup, tapi juga menciptakan semacam template atau kerangka kerja. Nah, kerangka kerja inilah yang bakal kita pakai terus di hubungan romantis, pertemanan, bahkan di dunia kerja sepanjang hidup kita. Ini benar-benar fondasi di mana semua hubungan kita di masa depan dibangun. Konsep kunci dari teori ini adalah secure base atau pangkalan aman. Coba deh bayangin, seorang anak kecil yang lagi belajar jalan, dia berani tuh menjelajahi seisi ruangan. Karena dia tahu ibunya ada di situ, sebagai pangkalan aman yang bisa dia datangi kapan aja kalau dia merasa takut. Pengasuh yang responsif ini ngasih rasa aman yang bikin si anak pede buat eksplorasi dunia. Nah, kebutuhan akan pangkalan aman ini tuh nggak hilang pas kita dewasa loh. Kita cuma mencarinya dalam bentuk yang berbeda, misalnya pada pasangan atau sahabat dekat. Jadi, gimana pengalaman awal ini bisa jadi cetak biru? Nah, lewat sesuatu yang disebut internal working models atau model kerja internal. Biar gampang, anggap aja ini kayak GPS internal kita untuk urusan hubungan. Dari interaksi kita sama pengasuh dulu, kita membentuk dua keyakinan inti. Pertama, apakah saya ini layak dicintai dan diperhatikan? Dan yang kedua, apakah orang lain itu bisa diandalkan dan dipercaya buat memenuhi kebutuhan saya? Jawaban dari dua pertanyaan inilah yang menciptakan peta mental yang kita bawa kemana-mana, yang memandu harapan dan perilaku kita di setiap interaksi. Nah, dari GPS internal tadi, muncullah 4 pola koneksi utama atau yang lebih dikenal sebagai gaya attachment. Kalau kita bisa paham keempat pola ini, rasanya kayak dapat kunci buat membuka misteri pola hubungan kita sendiri. Yuk kita lihat gimana keempatnya terbentuk. Model dari Bartholomew dan Horowitz ini nyederhanain konsepnya dengan brilian banget. Jadi gaya attachment kita itu bisa dipetakan cuma pakai 2 sumbu sederhana. Sumbu pertama adalah pandangan kita tentang diri sendiri. Apakah kita melihat diri kita secara positif sebagai orang yang berharga dan layak dicintai, atau justru negatif? Sumbu kedua adalah pandangan kita tentang orang lain. Apakah kita melihat orang lain itu umumnya bisa dipercaya dan diandalkan, atau enggak? Nah, kombinasi dari 2 pandangan inilah yang menciptakan 4 gaya yang berbeda. Dan ini dia petanya, lihat, jelas banget kan? Di kiri atas, kalau pandangan terhadap diri sendiri dan orang lain sama-sama positif, hasilnya adalah gaya secure. Di kanan atas, kalau pandangan diri negatif, tapi ke orang lain positif, jadinya gaya anxious. Terus di kiri bawah, positif sama diri sendiri, tapi negatif sama orang lain, itu jadi dismissive avoidant. Dan yang terakhir, kalau pandangan ke diri sendiri dan orang lain sama-sama negatif, itu menciptakan gaya fearful avoidant. Oke, sekarang kita bedah satu persatu ya. Pertama, gaya secure. Ini adalah hasil dari pengasuhan yang konsisten dan responsif. Orang dengan gaya ini melihat diri mereka layak dicintai dan melihat orang lain sebagai sumber dukungan yang bisa diandalkan. Mereka nggak takut sama keintiman, tapi juga nggak takut buat sendirian. Mereka biasanya komunikator yang hebat dan bisa banget menghadapi pasang surut hubungan dengan keseimbangan yang sehat. Selanjutnya, gaya anxious preoccupied. Gaya ini sering banget datang dari pengasuhan yang nggak konsisten. Kadang ada, kadang nggak ada. Karena mereka punya pandangan negatif tentang diri sendiri, mereka jadi terus-menerus mencari validasi dari orang lain. Mereka pengen banget deket, tapi di saat yang bersamaan, mereka hidup dalam ketakutan akan penolakan atau ditinggalkan. Inilah yang bikin mereka kadang bisa jadi sangat lengket atau butuh banyak kepastian dalam sebuah hubungan.
Terus ada gaya dismissive avoidant. Orang-orang ini tuh sangat mandiri, bahkan mungkin terlalu mandiri. Mereka punya pandangan positif tentang diri mereka sendiri, tapi cenderung gak percaya sama orang lain. Buat mereka, keintiman itu rasanya kayak ancaman buat kemandirian mereka. Jadi, mereka menjaga jarak emosional, menekan perasaan, dan sering dianggap dingin atau penyendiri. Mereka bangga banget bisa ngatasin semuanya sendirian. Terakhir, gaya yang paling kompleks, fearful avoidant. Gaya ini sering banget terkait sama trauma atau pengasuhan yang bikin takut. Individu ini tuh kayak kejebak dalam konflik batin yang menyakitkan. Di satu sisi, mereka sangat pengen punya kedekatan emosional. Tapi di sisi lain, mereka takut setengah mati bakal terluka. Mereka percaya kalau mereka nggak layak dicintai dan orang lain pada akhirnya pasti akan nyakitin mereka. Ini yang menciptakan pola tarik ulur yang bikin hubungan mereka seringkali terasa kacau dan nggak stabil. Oke, tadi kita udah ngebahas apa aja gaya-gaya attachment itu. Sekarang, mari kita beralih ke gimananya. Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam otak kita yang mendorong perilaku-perilaku ini? Ternyata, ini semua tentang koktail kimiawi kuno di dalam tubuh kita. Di balik setiap ikatan yang kita bentuk, ada dua pemain utama di otak kita. Oksitosin, yang sering disebut hormon cinta atau hormon peluk, dan dopamin, si hormon motivasi. Oksitosin ngasih kita perasaan tenang, percaya, dan fokus sama ikatan sosial. Sementara itu, dopamin ngasih dorongan, motivasi, dan rasa penghargaan yang bikin kita pengen terus-terusan mencari kedekatan itu. Nah, kombinasi keduanya inilah yang benar-benar menyalahkan proses pembentukan ikatan, bikin hubungan kita terasa begitu penting dan penuh energi. Dan inilah cara sistem itu seharusnya bekerja dalam skenario yang ideal, yang disebut strategi berbasis keamanan. Jadi pas kita ngerasa cemas atau stres, sistem attachment kita langsung aktif. Kita secara naluriah mencari kedekatan dengan pangkalan aman kita. Kalau pasangan kita merespon dengan hangat dan mendukung, otak kita akan langsung dibanjiri rasa lega. Siklus ini memperkuat rasa aman kita, mengurangi kecemasan, dan bikin ikatan kita jadi makin kuat. Ini tuh semacam tarian neurobiologis yang indah. Nah, sekarang pertanyaan terbesarnya adalah, apakah kita terjebak selamanya dengan cetak biru yang kita dapatkan? Apakah gaya attachment kita itu sebuah takdir? Yuk kita lihat apa kata data dan gimana caranya kita bisa bergerak menuju koneksi yang lebih sehat. Ini poin yang krusial banget. Penelitian secara konsisten nunjukin korelasi yang sangat kuat antara gaya attachment dan kepuasan hubungan. Seperti yang bisa Anda lihat di grafik ini, individu dengan gaya secure itu melaporkan tingkat kepuasan yang paling tinggi dalam hubungan mereka. Sebaliknya, mereka dengan gaya anxious atau avoidant cenderung melaporkan kepuasan yang lebih rendah. Ini bukan untuk menghakimi ya, tapi untuk menyoroti betapa pentingnya membangun rasa aman itu dalam sebuah hubungan. Dan ini adalah pesan yang paling penuh harapan dari semua ini. Cetak biru Anda itu tidak ditulis di atas batu. Gaya attachment kita itu sifatnya plastis, mereka bisa berubah. Melalui kesadaran diri, lewat pengalaman hubungan yang positif, atau bahkan dengan terapi, seseorang dengan gaya yang tadinya nggak aman bisa mendapatkan rasa aman. Ini artinya kita semua punya kekuatan untuk menulis ulang cerita hubungan kita. Jadi, setelah kita sama-sama memahami cetak biru yang mungkin selama ini bekerja di balik layar, pertanyaannya sekarang beralih kepada Anda. Mengenali polanya itu adalah langkah pertama yang sangat besar. Langkah selanjutnya adalah pilihan Anda. Apakah Anda akan mulai mengamati reaksi Anda dengan lebih sadar? Atau mungkin mulai membicarakan kebutuhan Anda dengan lebih terbuka? Atau bisa jadi menjadi dukungan untuk membangun pangkalan aman yang lebih kuat di dalam diri Anda sendiri? Pengetahuan adalah kekuatan, dan sekarang Anda memiliki kekuatan itu.